Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Anandita di channel Trigona Software. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya, amin. Oke, langsung aja kali ini kita akan buat podcast seperti biasanya. Itu mengenai pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang ada di media sosial kita. Jadi di sini biar misalkan teman-teman ada mengalami hal yang sama, itu bisa kita sampaikan di sini bisa lebih clear ya untuk penggunaan program iPOS-nya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol sama yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang ada di media sosial. Ini dia Mas Unggul. Halo Mas Unggul, selamat siang. Halo, selamat siang. Gimana Mas Unggul kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke deh Mas Unggul. Nah, ini udah banyak banget nih Mas Unggul pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial kita. Itu terkait teknis pastinya Mas Unggul ya? Aku mulai dari yang pertama ya. Ya boleh silakan. Oke, ini pertanyaannya dari Kak Wardiana Wajidi. Oke, mau tanya Mas Unggul, proses perbaikan saldo kapan perlu dilakukan ya? Apa ada kaitannya juga dengan proses tutup tahun? Ya, oke, proses perbaikan saldo. Kalau ditanya kapan dilakukan, itu dilakukan ketika ada ketidaksesuaian antara stok di master data di daftar item dengan stok yang muncul di kartu stok. Nah, itu kadang ada semacam selisih ya. Nah, jika sudah misal muncul seperti itu, memang harus melakukan proses perbaikan saldo ya, biar di kartu stoknya itu update gitu. Nah, tapi nggak harus juga sih, nggak harus nunggu ada selisih stok gitu. Bisa juga dilakukan setiap hari secara rutin ya, biar stoknya tuh selalu update gitu. Jadi lebih baik sih memang kita sarankan setiap hari ya, biar nggak terjadi selisih nanti di stoknya. Dan kalaupun nanti terjadi selisih, bisa di stok name pastinya. Terus untuk masalah proses tahunan, ya proses tahunan sendiri itu sebenarnya proses rekap ya, proses rekap transaksi selama 1 tahun. Di mana nanti untuk seperti nilai-nilai saldo bank, terus stok barang itu akan dipindahkan ke tahun berikutnya. Nah, misalnya kita proses tahunan di programnya itu proses tutup tahun 2021. Nah, artinya itu kita akan memindahkan saldo dari tahun 2021 ke tahun 2022 kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika kita transaksi di tahun 2022 itu datanya sudah update gitu. Terutama data-data saldo seperti saldo bank, saldo stok barang, dan lain sebagainya. Itu yang proses tahunan. Nah, untuk proses tahunan ini memang nggak harus setiap hari dilakukan ya. Bahkan memang harusnya itu ya ketika mau pindah tahun aja gitu. Oke. Kalau tadi yang proses perbaikan saldo itu tidak perlu aslinya tidak harus setiap bulan ya, tapi harus baiknya setiap hari ya. Baiknya setiap hari, betul. Terutama di program iPOS 4 ya. Kalau di iPOS 4 itu kan memang ada yang namanya proses data atau proses bulanan. Tapi walaupun namanya proses bulanan bisa dilakukan setiap hari gitu, nggak ada salahnya gitu. Dan itu malah lebih bagus. Jadi stoknya selalu update gitu. Oke, kalau di iPOS 5 ada Mas itu? Kalau di iPOS 5 ada juga. Tapi namanya bukan proses bulanan, tapi ya gitu, proses perbaikan saldo. Yaitu fungsinya hampir mirip ya, cuman memang tidak wajib dilakukan setiap hari, cuman ya lebih baik dilakukan lah untuk meminimalisir ada stok yang mungkin nggak update ya. Oke, sip. Oke, cukup dipahami Mas Unggul. Jadi tadi gitu teman-teman ya, terutama pengguna iPOS 4 itu kan ada harus kalau kita sih bilangnya wajib sih melakukan proses data setiap hari, karena itu bisa kalau kita kelewat sehari aja itu bisa datanya bisa nggak balance itu nggak sih Mas Unggul katanya? Ya betul, bisa nggak balance, tapi nggak balance-nya tuh bukan antara stok di sistem sama stok real ya, itu udah beda. Nggak balance-nya tuh misalnya kita lihat di daftar item nih di master data misalnya stoknya 10. Pas kita cek di kartu stok ternyata stok akhirnya 5. Nah, itu kadang ada selisihnya di situ. Jadi stok di daftar item dan stok di kartu stok. Nah, tapi kalau selisihnya dengan stok realnya, nah itu udah beda lagi. Itu berarti kan ada permasalahan di barang realnya gitu. Mungkin barangnya hilang atau barangnya rusak sehingga stoknya nggak sesuai antara yang asli dengan di sistemnya gitu. Oke, nah ini penting banget teman-teman. Berarti buat teman-teman pengguna iPOS 4 ataupun iPOS 5, jangan lupa melakukan perbaikan saldo itu tidak harus setiap hari ya. Cuman tadi seperti Mas Unggul sampaikan, baiknya itu memang dilakukan setiap hari. Dan juga untuk proses tutup tahun, nah ini ini harus wajib sih dilakukan mungkin di akhir tahun saat mau perpindahan tahun yang selanjutnya. Ya, betul. Oke, sip. Selanjutnya Mas Unggul dari Kak Prihandoko Ahmad.
mau tanya, untuk stock of name itu hanya barang-barang yang selisih antara fisik dan stok komputer saja ya? Gimana Ya, Mas Unggul? betul. Ya seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya ya, masalah stok. Untuk stock of name itu kan memang fungsinya untuk mengadjust atau memperbaiki stok yang ada ya. Misalnya stok di sistem itu ada 10. Sedangkan ketika kita hitung aslinya di realnya barangnya cuma ada 9. Nah itu kita input lah stock of name biar stoknya itu menyesuaikan menjadi stok yang sesuai dengan saat ini yaitu 9. Nah memang yang perlu diinput itu hanya yang selisih aja. Kalau misalkan stoknya nggak selisih ya nggak perlu dilakukan stock of name kayak gitu. Oh oke. Nah tadi sebenarnya hampir sama ya Mas Unggul sama yang pertama ya. Iya, Masih betul. nyambung nih Pak Kapri Handoko. Nah ini juga masih sama. Berarti kalau stok kalau stok sesuai tidak bisa di entry, jadi catatan laporan stok of name tidak bisa melihat semua barang yang ada. Emang gitu Mas? Catatan laporan stock of name Tidak bisa di entry. Jadi catatan laporan stok of name tidak bisa melihat semua barang yang ada. ya, jadi memang kalau stoknya tidak selisih tidak perlu diinput di stock of name ya. Jadi ya istilahnya ini stoknya udah bener 10 ya kita nggak usah benerin karena udah bener gitu logikanya. Oke. Nah kalau untuk laporan stock of name itu hanya menampilkan barang-barang yang memang selisih gitu yang sudah kita lakukan stock of name. Jadi untuk barang yang belum kita lakukan stock of name itu nggak akan muncul di laporan stock of name kayak gitu. Kalau misalkan mau lihat laporan stok terkini itu bisa lihat di laporan master data. Itu bisa kita lihat semua barang dan stok terakhirnya itu berapa. Itu di laporan master data ya. Jadi bukan di laporan stock of name karena stock of name itu hanya untuk memperbaiki stok gitu. Betul. Oke, berarti kalau mau lihat tetap di master data item ya. Ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya dari Kak Dede Velani. Oke, jika baru mau mulai usaha retail dan belum pernah pakai iPOS, sebaiknya pakai iPOS 5 standar atau iPOS 5 profesional, Mas Unggul? Ya, kalau baru mulai sebenarnya kalau di kita ya itu nggak ada istilah pemula ataupun udah profesional gitu ya sama aja sebenarnya itu tergantung kebutuhan ya walaupun misalnya pemula tapi dia butuh akuntansi dia butuh konsinyasi gitu ya tetap harus pakai iPOS yang ada fitur tersebut gitu. Sedangkan di iPOS 5 standar sendiri memang dia belum ada itu fitur akuntansi belum ada apalagi konsinyasi jadi emang basic hanya stok barang dan penjualan. Kalau misalkan mau butuh ada akuntansinya minimal pakai iPOS 5 Pro. Kalau butuh ada konsinyasinya berarti iPOS 5 Ultimate. Nah seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kita tidak memandang itu masih toko baru, atau pemula atau sudah lama itu nggak pengaruh di situ sih. Jadi lebih ke kebutuhannya ya. Oke betul. Jadi banyak banget memang yang misalkan ada yang chat ke customer service kita, ini kita baru toko pemula Kak gitu. Pakai iPOS 5 standar aja cukup ya gitu. Sebenarnya sih kita benar kata Mas Unggul ya kita balik lagi ke kebutuhan karena kan di masing-masing program ini mempunyai kelebihan sama kekurangan ini ya masing-masing fitur gitu. Jadi memang tadi bisa disesuaikan sama kebutuhan gitu. Jangan dipaksain misalkan butuhnya itu multi gudang atau fitur akuntansi fitur akuntansi yang lengkap tapi pakainya yang standar itu nanggung banget dan sayang banget sebenarnya Mas Unggul ya. Betul. Iya, nambah sedikit aja bisa dapat yang profesional. Oke gitu teman-teman ya, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan usaha teman-teman untuk pemakaian programnya. Oke, selanjutnya dari Kak Embun Fans, aduh namanya. Mas, saya baru saja install ulang PC. Pas install aplikasi iPOS 4, kenapa nih minta deaktivasi lagi ya? Mohon infonya Mas. Oke, jadi memang itu salah satu ketentuan dari lisensi program iPOS ya. Jadi ketika kalian melakukan install ulang komputer atau ganti hard disk, ganti prosesor, pokoknya yang berkaitan dengan perubahan komponen PC dan juga install ulang Windows. Jadi install ulang Windows kan berarti kita memformat ya. Kita format hard disknya jadi kosong lagi terus kita install Windows baru. Itu memang lisensinya hilang. Jadi harus diaktifasi lagi. Makanya di program iPOS itu untuk yang edisi serial number ya terutama itu ada batasan berapa kali aktivasi. Nah itu tujuannya buat antisipasi barangkali nanti kalian ganti komputer atau install ulang Windows jadi bisa dipakai lagi. Dan untuk iPOS 4 sendiri memang hanya 3 kali aktivasi ya batasannya. Jadi kalau sudah 3 kali kepake semua
itu harus beli lagi lisensi yang baru. Iya, betul. Iya, jadi teman-teman mungkin bisa di ini ya, kita juga mungkin pernah jelasin juga kalau iPOS yang serial ini betul tadi ada beberapa kali aktivasi. Nah, iPOS 4 sama iPOS 5 beda. Kalau iPOS 4 itu 3 kali aktivasi, kalau iPOS 5 itu 2 kali aktivasi untuk yang serial. Betul. Nah, jadi kalau misalkan dirasa nih teman-teman pakai server tiba-tiba ngehang atau rusak terus mati, terus hidup komputernya terus minta aktivasi itu jangan bingung, berarti itu memang harus aktivasi ulang gitu. Misalkan lisensinya masih ada bisa dipakai pakai lisensi yang ada, tapi kalau misalkan udah habis itu bisa beli lagi. Betul. Dan kalau misalkan mau lebih aman sih bisa pakai yang edisi dongle. Nah itu yang dongle tuh yang apa sih Mas kalau dongle tuh? Ya dongle itu yang pakai kayak USB gitu. Jadi lisensinya tuh tertanam di USB dongle-nya. Selama kita tancapkan USB dongle di komputer itu, lisensi akan terbaca secara otomatis. Nah kalau misalkan nanti kita ganti komputer, ganti server, ganti prosesor atau apa itu udah nggak perlu pusing lagi, jadi itu bisa dipakai berkali-kali gitu. Nah itu mantap. Nah kalau pas banget, jadi kalau nih dirasa ya komputer servernya teman-teman itu sering ngehang berkali-kali daripada beli lisensi banyak ya Mas ya. Itu kalau dihitung bisa jadi dongle tuh. Nah jadi bisa banget upgrade ke dongle. Di sini udah unlimited aktivasi dalam satu server juga sama. Jadi teman-teman bisa lebih ini ya maksimal juga dalam pemakaiannya seperti itu. Oke Mas Unggul, selanjutnya ya Mas Unggul. Ini dari Kak Restina Damayanti. Jika susah untuk login karena koneksi jaringan internet, padahal jaringannya dirasa bagus Mas dan mobile servernya sudah update, apakah aplikasi iPOS-nya juga harus update? Susah login. Ini login dari mana ya? Dari handphone apa internet, dari komputer? Karena harus jelas. Kalau dia tadi ada bahas MS, MS berarti mungkin Android. handphone ya. Iya, nah, itu mungkin, gimana Mas? Banyak sih yang nanya gitu. Kalau misalkan login dari handphone, mungkin bisa dibilang lemot ya atau gimana? Memang harus cek koneksi internetnya ya. Koneksi internet itu dicek. Jadi tidak bisa pakai perasaan. Jadi kita nggak bisa bilang ini kayaknya internetnya perasaan cepet deh. Enggak, itu bisa dites sebenarnya, ada aplikasi untuk ngetes kecepatan internet gitu. Jadi kita tes dulu di handphonenya dan juga di komputer servernya. Jadi dua-duanya harus sama-sama bagus ya. Kalau salah satunya nggak bagus ya tetap aja nggak bisa gitu. Istilahnya misalnya di handphone bagus nih, bagus koneksinya kenceng gitu. Tapi di servernya di PC-nya itu mungkin koneksinya lemah ataupun kurang cepat gitu. Jadi pasti ada hambatan di situ. Ada hambatan yang mengakibatkan dari handphone ini susah login ke servernya gitu. Jadi harus dipastikan sama-sama koneksinya bagus. Karena untuk koneksi dari handphone sendiri memang dia mengandalkan koneksi internet ya. Beda dengan koneksi lokal. Kalau koneksi lokal itu tidak perlu pakai internet. Jadi cukup dengan kabelan ataupun dengan wifi, dengan jaringan wifi yang sama itu udah bisa terkoneksi ya. Kalau pakai handphone terutama menggunakan data seluler itu harus dipastikan dulu internetnya stabil dan cepat ya. Cara ngeceknya bisa itu pakai aplikasi namanya speed test atau apalah itu ada kok bisa dicek ya. Jadi jangan pakai perasaan. Betul karena sekarang kalau dibilangnya misalnya kita udah konfirmasi mungkin jaringan, mereka pasti mikirnya enggak Mbak kita stabil-stabil aja nih gitu. Ternyata memang tadi yang jangan pakai merasa itu stabil atau enggak, jadi bisa langsung dicek. Jadi biar lebih valid ya Mas Unggul. Gitu. Nanti kelihatan juga enggak sih speednya berapa itu kelihatan ya. Kelihatan. Nah kalau misalnya tadi kaitannya sama harus diupdate apa enggak gitu kan, itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih update iPOS versi iPOS-nya dengan gaya update tuh nggak terlalu pengaruh sih. Yang pengaruh ya di jaringan. Cuman memang kalau misalkan ada update, memang sebaiknya diupdate aja gitu kan. Kalau update berarti ada fitur baru mungkin atau mungkin ada perbaikan. Nah itu memang ya kita update aja lah selama masih bisa diupdate gitu kan. Betul. Nah itu jadi bisa sangat dipahami ya teman-teman. Jadi semua tergantung dengan jaringan yang stabil. Dan untuk mengetahui jaringan stabil itu langsung aja ke aplikasi tadi ada speed test mungkin ya. Salah satu yang biasa kita gunakan atau dengan aplikasi yang setipe sama speed test gitu. Jadi biar nanti mungkin teman-teman bisa langsung di screenshot aja tuh ini hasil speed test kita. Nanti kita bisa jawab oh ini kurang stabil atau mungkin harus upgrade untuk internetnya. Betul. Seperti itu. Oke Mas Unggul mau minum dulu Mas, ini masih banyak banget. boleh. Oke, silakan minum sambil ngopi Mas, silakan. Ya udah Mbak Dita juga dong. Oh iya ya, oke. Kita ngopi dulu ya guys. Iya namanya segmen ngopi tuh harus ngopi.
Iya. Gak cuma ngobrol doang ya. Iya, jadi biar gak seret. Ngobrol doang haus. Oke, sambil Mas Unggul ngopi ya, saya mau bacain dulu ya lagi. Oke, nah tadi kan sudah ngebahas soal dongle nih teman-teman. Nih ada yang nanya juga nih. Ya. Bang, saya pakai iPos 5 Pro dongle. Udah habis masa supportnya. Nah, terus komputernya kena virus, harus install ulang. Berarti cuma bisa pakai versi yang ada di CD waktu pembelian. Gimana tuh? Oke. Nah, ini berarti udah pakai yang dongle ya. Iya, udah pakai. Kalau untuk lisensinya nggak ada masalah memang. Iya. Nah, untuk aplikasinya itu sebenarnya bebas ya, bisa pakai CD yang dia dapatkan ketika beli atau bisa juga download dari website ya. Jadi di website kita itu sudah ada aplikasi installernya dan biasanya tuh memang sudah selalu versi terbaru ya. Jadi yang ada di website itu adalah aplikasi yang sudah versi terbaru. Nanti bisa di-download aja, lalu diinstal, kemudian dipasang lagi dongle-nya, itu udah bisa jalan lagi sih. Oh, oke. Tapi jangan lupa backupnya harus ada juga. Oh, backup database-nya. Kalau dia masih di komputer yang sama, itu gimana? Tetap harus backup? Kalau tadi kan bahasanya ada install ulang Oh, ya. iya, Kalau install ulang betul. pasti ke format sih. Pasti ke format dan pasti hilang database-nya. Jadi harus harus database-nya ada backup-nya. Kemudian nanti di-restore ke program yang saat ini diinstal. Oke, benar. Nah, jadi memang maksudnya di Pro Dongle ini maksudnya pasti ada lah ya servernya misalkan ada terkendala atau kena virus tadi contohnya. Yeah. Nah, jadi sebenarnya teman-teman misalkan setelah aktivasi program baik yang serial atau dongle itu dipastikan teman-teman sudah pertama bisa setting auto backup ya Mas Unggul ya. Yeah, betul. Atau mungkin bisa melakukan backup setiap hari. Jadi buat jaga-jaga misalkan nanti komputer servernya dia kena virus, itu seenggaknya data kalian masih aman dan bisa langsung lanjut ya Mas Unggul ya, nggak harus dari lagi nih input ulangnya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya sering menemukan selisih antar stok di komputer dan jumlah fisiknya hampir sama kayak yang pertama nih. Padahal keluar masuk barang sudah tertib, kenapa ya gitu ya Kak? Mohon penjelasannya. Masih perasaan juga nih. Ya, kalau misalnya input barang, input transaksi sudah tertib ya. Iya. Terus masih selisih. Nah, itu balik lagi dicek, coba cek di kartu stoknya apakah benar apa enggak ini masuk sekian, keluar sekian. Nah, kalau misalnya ternyata dicek di kartu stok ya, misalnya item air mineral, misalnya air mineral bulan ini masuk 10, kemudian kejual 5. Itu di sistemnya ya. Berarti kan harusnya sisa 5 ya. Tapi ternyata di gudang atau di tokonya cuma sisa 2. Nah, yang 3 kemana? Berarti logikanya itu yang 3 itu tadi pasti hilang gitu. Bukan di sistemnya nggak kecatat gitu. Ya mungkin bisa aja di sistemnya tidak tercatat karena kasirnya tidak menginput transaksi. Itu bisa juga. Atau mungkin barang itu hilang, entah itu dicuri atau mungkin rusak terus dibuang, itu bisa jadi gitu. Jadi ketika ada selisih stok dari stok di sistem dengan stok real ya, tadi yang sudah kita bahas di yang pertama itu harus dicek langsung fisiknya ya, apakah itu murni karena kita salah input atau mungkin memang barang itu hilang, karena kan namanya di toko itu memang sering kejadian barang hilang ya. Entah itu dicuri atau gimana lah, kita nggak tahu, atau bisa juga karyawannya nakal gitu kan, ada juga begitu. Ya bisa dicek aja gitu, karena makanya untuk stok barang ini memang sifatnya sensitif ya. Jadi kalau bisa itu stok of name-nya di rutin ya, terutama untuk barang-barang yang nilainya tinggi. Jadi kayak misalkan contoh ya, kalau di minimarket itu yang sering hilang itu rokok, kosmetik, susu bayi, itu sering banget hilang. Gitu jadi lebih diperhatikan untuk barang-barang yang memang nilainya tinggi dan rawan hilang atau rawan dicuri gitu. Stok of name-nya harus lebih lebih dipantau lah intinya. Nah, kalau misalkan misalnya hari ini ada stok 3, terus tiba-tiba kita cek di raknya sisa 2, nah itu kemana kan? Coba dicek di program ada penjualan nggak? Nah, kalau nggak ada penjualan berarti itu hilang gitu. Karena kalau pasti di penjualan pasti nanti kedetek ya Mas Unggul ya? Pasti iya, kalau memang terjual di sistem di kasir pasti dia masuk di kartu stoknya.
kayak gitu. Nah gitu ya Kanida, jadi mungkin tadi lebih sering untuk melakukan stock of name biar yang dirasa maksudnya udah sesuai semua tapi kok nggak ada, nah itu pastinya harus dipertanyakan sih. Iya, Jadi betul. karena itu harusnya teman-teman semua mungkin ya itu bisa dilakukan lebih rutin untuk stock of name-nya. Ya. Oke, selanjutnya jika pusatnya atau data servernya pakai laptop, bisa Pak, dan kelemahannya gimana? Oh, jadi dia mau pakai iPOS tapi servernya pakai pakai laptop. Kan biasanya pakai komputer ya, mungkin ini pakai laptop. Nah bisa nggak Mas Unggul? Kalau dibilang bisa aja sih. Selama memang laptopnya itu speknya mendukung ya. Apalagi mungkin untuk jumlah kliennya banyak ya, bisa 10 atau 15 itu ya kalau bisa pakai spek laptopnya itu ya lebih diperhatikan gitu. Jangan pakai misalkan speknya yang standar terus kita pakai buat kliennya itu banyak itu kan ya pasti pengaruh repot. Juga ya. Terus juga kelemahannya di laptop itu sebenarnya di ini ya di masalah di dayanya, di daya di laptop itu kan kecil ya. Sedangkan kayak misalkan prosesor itu kan butuh dayanya yang gede. Jadi mau nggak mau kemampuan prosesornya itu dipangkas gitu. Misalnya Core i3 dipakai di laptop itu beda dengan Core i3 yang dipakai di PC gitu. Beda performanya. Iya. Jadi pasti lebih rendah performa dari Core i3 yang ada di laptop meskipun dengan generasi yang sama, tipe yang sama, tapi pasti ada limitasinya. Nah, itu kadang yang bikin terasa laptop itu lebih lemot daripada PC karena memang ada batasan daya ya terutama ya buat menghemat baterai mungkin, jadi dia di limit gitu kan performanya. Terus juga yang kedua di laptop itu terutama laptop yang keluaran sekarang ya itu nggak ada koneksi LAN-nya, jadi harus pakai WiFi. Sedangkan pakai WiFi ketika kita koneksi dari klien ke server pakai WiFi itu memang cenderung kurang stabil ya dibandingkan dengan kabelan gitu. Jadi kalau dibilang bisa, tapi memang lebih idealnya untuk server itu pakai komputer atau pakai PC karena ya faktor-faktor itu tadi ya. Penyebabnya. Tapi kalau misalkan iPOS 5 kan maksimal 5 komputer ya. Betul. Misalkan servernya server pakai laptop masih aman Mas selama speknya memenuhi sesuai kebutuhan iPOS. Ya balik lagi tadi memang ada spek khusus ya untuk server, misalnya harus RAM-nya sekian, prosesornya apa gitu, itu memang harus diperhatikan. Dan banyaknya jumlah klien juga pasti ada pengaruh gitu. Semakin banyak jumlah kliennya pasti nanti akan semakin berat kinerjanya gitu. Dan dikhawatirkan tadi ada lemot atau apa gitu yang mengakibatkan transaksinya kurang lancar gitu. Iya, berarti nanti bisa pengaruh juga sama yang klien lainnya kalau misalkan dipaksakan pakai laptop. Iya, tapi kalau misalnya cuma mau pakai satu laptop buat server, buat kasir di satu aja itu nggak masalah, nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke aja. Nah mungkin yang rada masalah tuh kalau dia jadi server dan ada beberapa klien itu yang betul, kebayang sih. agak susah berat ya. juga ya. Oke. Nah jadi teman-teman yang mungkin ada rencana menggunakan programnya dengan kasir yang banyak itu, dan saat ini misalkan pakai laptop itu bisa langsung aja pakai komputer aja teman-teman ya, biar lebih aman untuk koneksinya sama datanya juga, karena kan pasti untuk penyimpanan data kan di server. Dan butuh memang spek yang benar-benar sesuai sama kebutuhan servernya. Karena nanti kalau aktivasi juga pengaruh juga nih sama lisensi ya Mas Unggul ya, masih berkaitan juga gitu. Jadi bisa langsung pakai komputer, misalkan nggak ada bisa beli di Trigona Software. boleh. Oke, next Mas Unggul. Min mau tanya dong untuk printer apa nih? XP371U, benar gitu bacanya ya? Apa support dengan iPOS 4? Ini printer apa ya? Kasir atau barcode? Kalau jenis printer ini jujur saya belum pernah pakai ya untuk tipe ini. Cuman ya kalau misalkan untuk bisa atau enggak, harusnya sih bisa ya. Jadi sebenarnya program iPOS ini tidak membutuhkan printer khusus merek apa, tipe apa itu enggak. Yang terpenting misalnya buat kasir berarti printernya thermal atau printer stroke yang dot matrix gitu. Misalnya buat invoice bisa pakai printer LX atau printer inkjet biasa itu juga bisa. Sebenarnya semua bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau masalah merek juga ya nggak ada merek khusus gitu. Cuman kalau misalkan
ini ya dicoba aja gitu kan. Dicoba, diinstal printernya, terus dicoba di setting ke iPOS-nya, harusnya sih bisa. Cuman saya sih jujur belum pernah tahu itu merek dan tipe Merek dari itu. apa ya? Oke. Iya. Kalau misalkan gini Mas, dia belum pakai iPOS nih. Iya. Cuman dia udah misalkan mungkin udah pesan-pesan mau pesan mini printer, barcode scanner. Nah, itu cara ngetesnya dia bisa connect ke iPOS gimana tuh Mas? Ya Bisa dilihat dari mana ya? agak susah juga sih. Susah juga sebenarnya ya balik lagi tadi yang penting printernya itu misalnya buat printer kasir ya berarti kita pakai printer yang memang khusus kasir, printer thermal misalnya. Selama dia bisa diinstal di komputer tersebut drivernya bisa diinstal, terus bisa ngetes print dan lain-lain, itu pasti bisa dipakai di program iPOS karena itu kan kayak ukuran kertasnya juga pasti sama printer-printer yang lain gitu. Jadi harusnya sih tidak ada masalah dan bisa dipakai aja. Oke, siap. Berarti untuk teman-teman yang memang tanya juga ya, pasti ini untuk barcode scanner sama mini printer ada spesifikasi khusus nggak? Itu nggak ada teman-teman selama tadi seperti kata Mas Unggul sudah bisa drivernya bisa diinstal di komputer servernya atau kliennya, itu bisa biasanya itu bisa digunakan di iPOS. Oke, yang terakhir Mas Unggul. Nah ini saya mau tanya nih kakak, saya pakai program iPOS versi 5031. Terus dari awal pakai belum pernah di backup dan restore dan sekarang programnya agak lelet gitu. Mohon kasih solusi dong. Untuk kenapa kalau lelet ya, sebelumnya juga kita udah pernah bahas ini ya masalah program lelet itu. Jadi ini tidak ada pengaruh dengan backup atau restore ya. Kalau backup itu kan fungsinya untuk mengamankan database untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti rusak. Dan sedangkan restore itu untuk mengembalikan data yang sebelumnya hilang jadi kembali seperti semula. Kalau lemot itu pengaruhnya biasanya banyak ya, bisa dari databasenya mungkin udah semakin besar gitu. Ukuran databasenya semakin besar karena banyaknya transaksi yang terjadi di toko tersebut. Jadi memang pasti akan membengkak ya size databasenya. Nah, ketika sudah membengkak pasti memang ada terasa lebih lambat dari sebelumnya, itu pasti ya. Karena di mana-mana untuk file semakin besar filenya ketika diakses itu akan semakin berat ya. Nah, kalau misalkan udah terasa lambat seperti itu bisa dicek dari performa hardware komputer tersebut ya. Bisa coba cek prosesornya atau cek RAM-nya, mungkin RAM-nya kurang ya, atau bisa juga cek harddisknya, barangkali harddisknya sudah lemah gitu. Karena harddisknya lemah itu juga bisa mempengaruhi gitu jalannya sebuah aplikasi di sebuah sistem gitu. Jadi jadi bukan karena program iPOS-nya nggak pernah di backup jadi lemot, itu enggak. Jadi dari performa dari hardware komputer itu sendiri ya. Coba dicek, atau mungkin nanti misalnya ini bisa minta bantuan tim teknisi kami untuk ngecek ini apanya sih sebenarnya yang bikin lemot. Nanti kita bisa cek tuh, oh ini ternyata harddisknya udah lemah, atau misalnya oh ini ternyata RAM-nya kurang perlu ditambah gitu. Atau bisa juga mungkin oh ternyata ini ada virusnya yang menyebabkan ada kinerja dari prosesornya itu ngelotnya tinggi terus. Karena ada juga virus yang dia tuh bikin sistemnya berat gitu, bisa bikin lemot, itu juga bisa. Jadi banyak pengaruhnya. Tapi yang jelas itu tidak ada pengaruh dengan backup atau restore. Dan juga tidak pengaruh juga program iPOS-nya ini kalau semakin lama semakin lemot, enggak juga gitu. Oke, sih. Berarti kalau lemot itu sebenarnya nggak ada pengaruh ya Mas ya sama tadi ya backup restore. Jadi itu bisa langsung, maksudnya bisa minta tolong support juga ya. Maksudnya buat ngecek kan. Maksudnya nggak harus ngecek ke alatnya langsung gitu kan ya? Iya, bisa minta tolong tim support. Ini dicek kenapa lemot gitu. Kan lemot itu sebenarnya ya bisa juga lemotnya di server apa di klien gitu. Kalau di kliennya berarti mungkin di jaringannya. Nah kalau di servernya berarti mungkin dari tadi performa hardware-nya yang udah menurun gitu. Banyak sih faktor-faktornya. Jadi ya dikonsultasikan aja nanti dengan tim teknisi kalau misalkan terjadi kendala seperti itu, biar nanti dicek. Betul. Jadi nanti biar pastinya penggunaan servernya nanti bisa lebih cepat, itu lebih maksimal, karena kan kasihan juga ya, itu kan pengaruh sama klien atau kasir gitu. Jadi nanti bisa tolong aja ke kita untuk minta bantuan ke teknisi
untuk langsung bisa cek apakah RAM-nya atau hard disk-nya atau mungkin tadi kliennya. Berarti kalau di klien itu jaringannya yang memang kurang stabil. Nanti kita cek lewat test speed. Oke, Mas Unggul, nggak kerasa nih udah 10 pertanyaan. Ya. Lama juga ya. Oke, ini berarti sudah semuanya teman-teman ya sudah dijawab sama Mas Unggul. Nanti misalkan sekiranya dari jawaban Mas Unggul atau mungkin dari pertanyaan ini masih ada yang belum dialami sama kalian, bisa langsung aja drop di kolom komentar kita. Nanti siapa tahu bisa kita buat podcast selanjutnya ya, bisa lebih clear lagi. Oke deh Mas Unggul, kalau gitu terima kasih banyak waktunya sudah mau ngopi sama kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari media sosial. Oke, kalau gitu jangan lupa nyalakan loncengnya. Jadi nanti misalkan selanjutnya kita ada update, itu bisa teman-teman langsung buka dan juga di like. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Dita dan Mas Unggul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.